Halo adik-adik mahasiswa semester 1 Kesehatan Hewan Politeknik Kupang. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari wabah penyakit yang sedang terjadi saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya adalah Ukir Al-Mugis dan saya salah satu dosen matematika kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membawa materi tentang satuan pengukuran. Materi ini setelah dipelajari diharapkan kalian mampu untuk memberikan satuan yang tepat di setiap kalian mengukur atau melakukan pengukuran. Kemudian jikalau alat ukur yang kalian gunakan satuannya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian dapat mengkonversinya sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada beberapa satuan pengukuran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah satuan panjang. Satuan panjang ini biasanya diberi dengan satuan meter atau disingkat dengan M. Nah, ada beberapa lainnya yang dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Semuanya dibentuk dalam satu tangga di mana kilometer yang paling di atas dan milimeter yang paling di bawah. Nah, untuk mengkonversinya digunakan aturan jikalau naik maka setiap satu tingkat atau satu tangga dibagi dengan 10, sedangkan jika turun dikali dengan 10. Contoh, misalkan kita memiliki 2 hektometer, maka ini sama dengan berapa dekameter? Karena dari hektometer ke dekameter hanya turun satu tingkat, maka dikali dengan 10, sehingga jawabannya adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian misalkan lagi kita mempunyai 17 meter, kita ingin mengkonversinya ke dalam misalkan ke dalam hektometer, maka kita lihat dari meter. Di sini naik 1 dibagi dengan 10, naik 2 dibagi dengan 10. Satu tingkat dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi, artinya dibagi dengan 10 kali 10, artinya dibagi dengan 100. 17 dibagi 100 hasilnya adalah 0,17 hektometer. Jadi 17 meter sama dengan 0,17 hektometer. Nah, jadi caranya hampir sama antara semuanya, tinggal kalian menghitung berapa tingkat dia dibagi. Jadi setiap turun satu tingkat dikali 10, berarti kalau turun 2 tingkat, 10 dikali 10 lagi sudah kali 100. Turun satu tingkat lagi dikali 10 lagi menjadi kali 1000. Begitupun juga dengan naik. Naik satu tingkat dibagi dengan 10. Naik 2 tingkat dibagi dengan 10 kali 10. Naik 3 tingkat dibagi dengan 10 kali 10 kali 10, atau dibagi dengan 1000. Naik lagi maka dibagi dengan 10.000. Seperti itu. Nah, ada satuan lain dalam satuan panjang yaitu inci. Sini 1 inci adalah sama dengan 1 inci sama dengan
2,54 cm. Artinya 1 cm sama dengan 1/2,54 inci. Jadi kalau kita mempunyai ukuran 3 cm, maka sama dengan berapa inci? Sama dengan 3/2,54 inci. Ini sama dengan 3 cm. Begitupun juga dengan satuan feet atau kaki. 1 feet sama dengan 12 inci. Sedangkan tadi diketahui 1 inci itu sama dengan 2,54 cm atau sama dengan 0,0254 meter. Kenapa? Karena dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga atau 2 tingkat, sehingga dibagi dengan 100. 2,54 dibagi 100 sama dengan 0,0254. Nah, 1 kaki sama dengan 12 inci. 1 inci sama dengan 0,0254 meter. Berarti 1 kaki sama dengan 12 dikali 0,0254 meter sama dengan 0,3048 meter. Baik, itu untuk satuan panjang. Selanjutnya adalah kesatuan berat. Yang digunakan dalam satuan berat adalah satuan gram. Jikalau tadi satuan meter, di sini menggunakan satuan gram. Dimulai juga dari kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Aturan yang dipakai untuk mengkonversi setiap anggota daripada gram ini juga sama, yaitu ketika naik 1 tingkat atau 1 tangga dibagi dengan 10, dan ketika turun 1 tingkat atau 1 tangga dikali dengan 10. Misalnya kita punya 1000 gram, maka 1000 gram ini sama dengan berapa kilogram? Kita lihat di sini, dari gram naik ke dekagram dibagi 10, naik lagi ke hektagram dibagi lagi dengan 10, naik ke kilogram dibagi dengan 10, dibagi dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan dibagi dengan 1000, sehingga 1000 gram sama dengan 1000 per 1000 kilogram sama dengan 1 kilogram. Kemudian misalkan mempunyai 2,5 desigram sama dengan berapa miligram? Kita lihat dari sini, turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 10 lagi, sehingga dikali dengan 100. 2,5 dikali dengan 100 sama dengan 250 miligram. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya adalah ada satuan lain, yaitu ton, kuintal, pon, dan ons. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Sehingga kalau kita mau cari 1 ton sama dengan berapa gram, tinggal kita kalikan 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, sehingga 1 ton sama dengan 1000 dikali 1000 gram. Hasilnya adalah 1 juta gram. Jadi 1 ton sama dengan 1 juta gram. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Sedangkan 1 kuintal sama dengan 100
kilogram. Artinya 1 ton sama dengan 10 kuintal, atau 1 kuintal sama dengan 1/10 ton. Selanjutnya 1 kilogram sama dengan 2 pon, dan 1 pon sama dengan 5 ons, sehingga 1 kilogram sama dengan 2 dikali 5 ons sama dengan 10 ons. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, kilogram di sini ini bisa kalian peroleh dari miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektagram, dan kilogram. Cara mencarinya saya ulangi lagi, naik 1 tingkat dibagi 10 dan turun 1 tingkat atau 1 tangga dikali dengan 10. Selanjutnya adalah satuan luas. Satuan luas ini sudah terdiri dari 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Kita ingat tadi satuan panjang adalah meter dan satuan lebar juga kita ketahui adalah meter. Sehingga ketika 2 dimensi ini, meter dan meter dikalikan, maka akan menjadi meter pangkat 2. Bisa disebut juga dengan meter persegi. Ini adalah satuan luas. Nah, pada satuan luas ini perbedaannya hanya terletak pada ketika ingin mengkonversinya, setiap naik 1 tingkat atau 1 tangga dibagi dengan 100, sedangkan turun 1 tangga dikali dengan 100. Contoh 2 saya ulangi. Contoh 2 desimeter persegi sama dengan berapa hektameter persegi. Kita lihat di sini 2 desimeter mau ke hektameter, berarti melewati 1 tangga dibagi 100, dibagi 100 lagi, dan dibagi lagi dengan 100. Artinya dibagi 100 sebanyak 3 kali. Sehingga karena dibagi 100 sebanyak 3 kali, kita dapat langsung membaginya dengan 100 dikali sebanyak 3 kali. 100 kali 100 10.000, 10.000 dikali 100 1 juta. Sehingga 2 desimeter persegi sama dengan 2 per 1 juta hektameter atau 0,0002 hektameter. Begitupun juga dengan turun, misalkan dari kilometer kita punya 0,01 kilometer persegi. Kita ingin mencari mau ke milimeter tapi nanti terlalu panjang, ke dekameter saja. Sehingga turun 1 dibagi 100 dikali 100, mohon maaf, turun 1 lagi dikali lagi dengan 100. Karena dikali 100 sebanyak 2 kali, artinya 100 dikali 100 berarti 10.000. Sehingga 0,01 dikali 10.000 sama dengan 100 dekameter persegi. Caranya seperti yang pertama, namun kali ini setiap 1 tingkat dibagi atau dikali dengan 100. Selanjutnya ada lagi satuan luas. Kalau tadi kilometer persegi, ada juga satuan luas yang lainnya, yaitu are. Dimulai dari kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, dan mili are. Nah, hubungan antara are dan meter persegi adalah 1 are sama dengan
1 dekameter persegi. Nah, kita tahu bahwa tadi 1 dekameter persegi turun ke meter persegi, turun 1 tingkat, artinya dikali dengan 100, sehingga 1 are juga sama dengan 100 meter kuadrat atau 100 meter persegi. Nah, kalau pada are sendiri aturannya seperti yang pada berat kemudian panjang, karena ini hanya 1 dimensi, sehingga setiap naik 1 dibagi 10 dan turun 1 dikali dengan 10. Saya rasa ini sudah seperti yang di awal-awal tadi, sehingga namun jikalau ingin memberikan contoh, misalkan 0,3 are sama dengan berapa senti are? Berarti kita lihat dari are turun 1 kali 10, turun 2 kali dengan 10 lagi, 10 kali 10 100, sehingga sama dengan 0,3 dikali 100 sama dengan 30 cm are. Baik, sehingga kalian pernah sering dengar orang berbicara tanah 1 hektar. Jadi 1 hektar itu sebenarnya berapa sih? Kita tahu ini adalah hektar. 1 hektar, kalau kita ingin mencari dalam meter persegi, maka kita bawa dulu ke dalam are, sehingga 1 hektar sama dengan 10 deka are, karena dikali 10 dikali 10 lagi sama dengan 100 are. Berarti 1 hektar sama dengan 100 are. Nah, 1 are sama dengan 100 meter persegi, maka sama dengan 100 dikali 100 sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi ungkapan orang biasanya bilang 1 hektar itu adalah ketika 100 meter dikali 100 meter, sehingga 10.000 meter persegi. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah satuan volume. Satuan volume masih juga berhubungan dengan satuan panjang. Karena satuan volume ini, kita tahu volume itu berdimensi 3. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Semuanya menggunakan satuan meter, sehingga panjang kali lebar kali tinggi sama dengan meter. Meter dikali meter dikali meter sama dengan meter pangkat 3. Nah, kalau sudah pangkat 3, maka aturannya akan menjadi setiap turun 1 tingkat dikali dengan 1000 dan naik 1 tingkat atau 1 tangga dibagi dengan 1000. Misalkan saya mempunyai 20.000 mm kubik atau milimeter pangkat 3. Ingin saya cari ke meter kubik. Dari milimeter naik 1 tingkat dibagi 1000 per 1000, naik 1 tingkat lagi per 1000 lagi, dan naik 1 tingkat lagi per 1000 lagi. 1000-nya ada 3, berarti 1000 dikalikan sebanyak 3 kali 1 miliar. Berarti milimeter kubik ke meter kubik dibagi dengan 1 miliar. Banyak sekali nolnya ya. Hingga ini menjadi 2 dibagi 100.000 sama dengan 0,00002 meter kubik. Dibagi dengan 100.000, kurang 0,1.
pas ya. Berarti harusnya 0,1234 meter. Ya, seperti ini. Kubik. Ini kalau naik. Kalaupun turun dikali dengan 1000. Misalkan 1 kilometer kubik, kita mau cari hektometer, berarti turun 1 tingkat saja, maka dikali dengan 1000, maka menjadi 1000 hektometer kubik. 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Ini untuk satuan volume. Selanjutnya adalah satuan volume juga, namun kali ini dalam satuan liter. Nah, karena liter ini hanya pangkat 1, maka aturan konversinya itu setiap naik 1 tingkat dibagi 10 dan turun 1 tingkat atau 1 tangga dikali 10. Mohon maaf, naik 1 tingkat atau 1 tangga dibagi 10 dan turun 1 tingkat atau 1 tangga dikali dengan 10. Contohnya seperti yang di awal tadi, silahkan kalian pelajari. Nah, hubungan antara liter dan satuan volume sebelumnya yaitu meter kubik, yaitu di sini 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. 1000 liter sama dengan 1 meter kubik, atau 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Jadi 1 liter sama dengan 1 per 1000 meter kubik. Misalkan contoh, kita punya 3000 dekaliter, maka 3000 dekaliter maka sama dengan berapa dekameter kubik. Saya tuliskan di sini 3000 dekaliter sama dengan berapa dekameter kubik. Nah, karena kita ingin mengkonversinya ke dalam satuan kubik, maka kita harus lihat dulu hubungannya di sini atau di sini. 1 liter sama dengan 1 per 1000 meter kubik, sehingga satuan yang ada dalam ketujuh ini harus kita bawa dulu ke dalam liter. Karena tadi dekaliter, turun 1 tingkat dikali 10, maka menjadi 30.000 liter. Kita tahu 1 liter sama dengan 1000 meter kubik, sehingga menjadi 30.000 dibagi dengan 1000 sama dengan 30 meter kubik. Karena yang ingin dicari adalah desimeter kubik, kita tahu bahwa dari meter kubik ke dekameter kubik, mohon maaf saya ulangi di sini ini ke desimeter kubik. Maka dari setelah kita dapat meter kubik, kita bawa ke desimeter kubik, itu turun 1 tangga, maka dikali dengan 1000 sehingga menjadi 30.000 desimeter kubik. Saya rasa mudah. Jadi adik-adik semua juga masih dapat mengikuti. Selanjutnya untuk ukuran suhu. Ukuran suhu yang kita kenal satuannya ada 4, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang sering kita gunakan di Indonesia adalah yang Celsius. Namun ada beberapa daerah atau beberapa tempat dan juga beberapa alat yang menggunakan satuan ukur selain dari Celsius, yaitu Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Nah, ini merupakan rumus-rumus untuk mengkonversinya. Jadi misalkan kita mempunyai
berapa derajat Celcius, maka tinggal C ini yang kita ganti sehingga mendapat derajat reamurnya. Contoh, misalkan kita mempunyai 9 derajat Celcius, maka berapakah derajat reamurnya? Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ini, sehingga reamurnya menjadi sama dengan 4/5 dikali C, C nya adalah Celcius ini, berarti dikali dengan 9 sama dengan 4 kali 9 36 dibagi 5 7,2 derajat reamur. Jadi 9 derajat Fahrenheit sama dengan 9 derajat Celcius sama dengan 7,2 derajat reamur. Nah, 9 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Kelvin? Sama dengan K sama dengan C, artinya derajat Celciusnya, berarti 9 ditambah 273, hasilnya adalah 282. Jadi 9 derajat Celcius sama dengan 282 derajat Kelvin. Nah, kalau di Fahrenheit seperti apa? Maka sama dengan 9/5, Celciusnya adalah 9 ditambah dengan 32. Jika ada tanda seperti ini, maka kita selesaikan dahulu yang perkalian dan juga dalam kurung, baru dijumlahkan. 9/5 dikali dengan 9, 81 dibagi dengan 5, berarti 16,2. Kemudian ditambah 32 sama dengan 48,2 derajat Fahrenheit. Jadi 9 derajat Celcius sama dengan 48,2 derajat Fahrenheit. Begitupun juga dari reamur, mau ke derajat Celcius, maka ketika kita ketahui berapa derajat reamurnya, tinggal R-nya saja yang diganti. Ini yang diganti. Nah, di Kelvin ini tersedia dua rumus. Kita bisa cari terlebih dahulu Celciusnya atau langsung menggunakan yang reamurnya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk cara menghitung satuan pengukuran ini. Jikalau ada yang kurang paham, masih ada belum jelas, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat, di masa pandemi ini, jika bepergian tetap menggunakan masker dan juga jaga jarak dengan yang lainnya. Terakhir dari saya, salam dahsyat matematika.